Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, silakan kalian simak video yang telah Ibu buat sebagai materi pokok Al-Quran dan Hadis, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Apa itu Al-Quran dan Hadis? Al-Quran sumber hukum yang pertama, sedangkan Al-Hadis sumber hukum yang kedua. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab qoro'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Huruf alif pada Al-Quran mengandung arti kesempurnaan. Kesempurnaan Al-Quran tidak hanya pada isi kandungannya, tapi pada redaksi dan petunjuknya juga mudah dihafal. Pengertian Al-Quran secara istilah. Al-Quran yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang termaktub di dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir, serta membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'anu wal kitabul mu'jizul munazzalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqul alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Pengertian Al-Quran secara istilah. Kalamullah berarti bukan berasal dari Nabi Muhammad, bukan dari malaikat, apalagi dari makhluk lainnya. Kalamullah yang dimaksud di sini adalah firman Allah. Mujizat. Mujizat yaitu kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mutawatir, riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih, yang berakhlak mulia, yang sempurna hafalannya, dan tidak pernah bohong. Sedangkan membacanya dinilai ibadah. Nama-nama lain Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran begitu banyak. Yang pertama, Alkitab. Alkitab yaitu kitab atau pedoman. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nama lain Al-Quran yang kedua adalah Al-Furqan, yaitu pembeda. Terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nama lain Al-Quran yang ketiga yaitu At-Tanzil, yang artinya yang diturunkan. Dalam Quran surat Al-Surah dijelaskan, wa innahu latanazilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia diturunkan oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril. Nama lain Al-Quran yang keempat yaitu Az-Zikr, yang artinya peringatan.
Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Itulah nama-nama lain Al-Quran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa yaitu jadid, yang artinya baru, atau al-hadis yang artinya ucapan, atau bisa juga al-khobar yang artinya cerita. Hadis secara istilah yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Pengertian hadis secara istilah yaitu perkataan, yakni hadis qauli. Ialah segala perkataan yang pernah diucapkan Nabi Muhammad dalam berbagai bidang, baik syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Pengertian hadis secara istilah yang kedua yaitu perbuatan, yakni hadis fi'li, yaitu perbuatan-perbuatan yang berisi penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknik pelaksanaannya, seperti jumlah rakaat, cara melaksanakan sholat, cara berhaji, cara berzakat, dan lain-lain. Pengertian hadis secara istilah yang kedua, yang ketiga yaitu keadaan atau takrir, yakni keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kesimpulan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan dengan jalan mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Hadis yaitu segala sesuatu yang bersumber dari perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Itulah tadi video sebagai sumber warahmatullahi wabarakatuh.